Padahal usianya usia masih muda, tapi wajahnya wajah pensiunan. Ada di sini ada beberapa. Masya Allah, usianya itu jauh lebih muda dari Pak Sekda, tapi masuk wajahnya itu lebih tua daripada Pak Sekda. Ada, ini ada 1, 2, 3. Nanti saya tunjukkan wajah-wajah yang bermutu, bermuka tua. Bahkan nanti mudah gelisah, tidak tenang. Kenapa? Karena orang tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah. Bahkan satu panjang usia, berkah rezeki, tafaruju amin, tambah ilmu, wajidatun ilmu. Karena dengan begini kita akan menambah ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah panduan amal. Anda mengamalkan kebaikan tapi nggak sesuai dengan ilmu, nggak diterima. Masya Allah, orang tajam itu rajin-rajin. Jam 10 udah zuhur, Masya Allah, luar biasa. Jam 11 sudah asar, rajin banget, Masya Allah. Besok pagi nyembelih sapi 5, lu kenapa? Untuk kurban. Kalau sekarang, besok repot, ngomong sekarang agak longgar, diterima nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmu. Besok Pak Bupati, Pak Anwar Sadat, Pak Sekda ngajak semuanya haji bareng. Berangkatnya besok pagi. Jadi nanti wukuf sendirian di Arafah sepi, insya Allah, tidak usah nunggu curiga. Ya, diterima nggak? Nggak sesuai dengan ilmu. Atau sudah wudhu di rumah, sudah kumur muka tangan, kurang kaki. Begitu sampai di kantor, ayo sholat jamaah, ya tak wudhu dulu. Begitu wudhu cuma kaki doang. Lah kalau cuma kaki doang, yang lain udah di rumah tadi pagi. Diterima nggak? Maka pentingnya ilmu. Bahkan tidak hanya bertambah, basoki pingarin, bertambah persaudaraan. Kenapa? Karena besok kalau orang masuk surga, yang pertama ditanya 1 keluarga, 2 adalah teman dekat. Teman-teman dekat itu 1 menjadi persaksian orang baik. Kalau kita mati, kemudian ada 3 orang yang menyaksikan kebaikan, sudah dianggap catat orang baik. Apalagi yang menyolatkan 40 orang, sudah cukup dicatat jadi orang baik. Dan orang yang biasa begini, insya Allah didoakan banyak orang, menjadi syafaat bagi kita semuanya. Ini jadi teman-teman, besok kalau di surga, tolong Bapak Ibu kalau sudah masuk surga duluan, karena kemungkinan Bapak duluan, Ibu kemudian duluan. Walaupun nggak mesti, bisa saja Ibu duluan, saya belakangan, bisa juga saya belakangan, Ibu duluan, monggo silakan. Nanti tolong cari saya. Karena di surga setiap orang akan nanya teman-teman dekat, dan mudah-mudahan jadi teman-teman surga bagi kita semuanya. Yang jauh lebih penting wa'adabin, nanti kita akan bertambah bagaimana penghasilan ma'isyah kita jadi berkah, tapi juga bagaimana kita bisa tahu budaya mengenal satu dengan yang lain. Halo, hai. Untuk itulah maka saya apresiasi sekali lagi, kita berikan terima kasih kepada Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati, insyaallah, untuk mengadakan seperti ini. Bukan apa-apa, saya sering Pak Bu semuanya itu di banyak ulang tahun, tetapi lebih banyak, lebih meriah di hiburannya daripada pengajiannya. Tapi tanjab tidak. Padahal undang ustadz dengan undang penyanyi itu lebih mahal mana? Serius Bu, saya itu pernah sama Mbak Ayu Ting Ting di Lampung ulang tahun pertama, Masya Allah, itu anggarannya 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Nyanyi Mbak Raisa ulang tahun SMA 5 Jogja, diundangannya nyanyi 6 lagu 200 juta. Itu pun leadernya bawa 5 asisten, harus berbintang 5, jemputnya Alfa terbaru, full makanan dan full pengamanan harus cukup, segala macam, tiketnya harus bisnis. 200 juta. Tapi untuk Ustadz nggak perlu sebanyak, nggak perlu Alfa, mobilnya aja, minum aja beli sendiri di Indomaret. Ya, jadi luar biasa. Kenapa? Karena kita yang terjadi adalah keberkahan, itu diantaranya yang akan jadi sahabat surga. Kenapa?
surga itu jangan sendirian. Saya berharap malam hari ini saya agak serius sedikit. Halo, kompak gak ini? Kita uji kekompakan lagi. Nanti yang gak kompak berdiri pulang. Gak usah ikut pengajian. Biasa kalau saya bilang 1 tepuk, kalau saya bilang 2 tepuk, 2. Kalau saya bilang 3 tepuk, 3. Kalau saya bilang 4 gak usah tepuk. Nanti yang tidak kompak berdiri pulang. Semuanya 1. Nah, ini bilang pokok gak ini. Elmi, telat mikir. Itu kalau di mahasiswa saya disebut mahasiswa jerapah. Jerapah itu telat mikir. Jerapah itu nginjek paku sekarang, itu 3 hari baru terasa sakit. Karena laporan ke otak itu lewat leher, itu 3 hari itu, aduh sakit. Kenapa? 3 hari yang lalu nginjek paku. Tepuknya sini ceplok, di sana tok. Ulang. 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Tolong 16 orang berdiri sana, pulang. Pak Sekda, mohon maaf, ini kalau ada bansos jangan dikasih. Tanjab ini nggak maju 16 orang sini dan ada 28 orang di situ. Kompak, bajunya aja putih tapi nggak kompak. Itu kalau jadi, mohon maaf, kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 itu nggak usah tepuk. Ulang. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4. Masih aja enggak kompak lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kekompakan ini karena besok masuk surga pun berombongan bersama. Jadi besok Zumaro, masuk neraka juga rombongan. Iya, masyarakat gak rombongan, masuk surga juga rombongan. Itu Zumaro itu artinya semua berombongan, makanya bikin komunitas yang baik. Dan insya Allah ini adalah bagian dari ahli surga semua. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya atur psikologi. Psikologi itu gampang, selalu saya sarankan kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di Tanjab ini sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut, bukan wajahnya bersinar tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ, masa luar biasa. HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Maka salah satu bahasan saya, hati-hati dengan setan gepeng. Setan yang gepeng ini, masya Allah, bisa mendapatkan yang cekap, perceraian, KDRT, semuanya dari handphone. CLBK, celepek. Tahu loh CLBK itu? Cinta lama, bersama kembali, belum kelar, pokoknya itu semuanya itu dari handphone. Orang sampai perselingkuhan, KDRT, nikah lagi. Bahkan judi online dari mana? Dari Yap. Bahkan pinjaman online dari mana? Adakah judi online di sini? Judi enggak, mungkin slot. Ya, slot ya namanya. Ya ini, yang senyum itu pasti sering. Apalagi yang diem ini lebih baru lagi. Halo, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana jalan surgawi kita tempuh bersama sekeluarga. Kenapa? Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka nanti dibangun dari rumah. Kalau rumah baik, rumah surgawi, masyarakat baik. Masyarakat baik, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten baik, negara jadi baik. Semuanya berawal dari rumah-rumah kita.
Karena semuanya baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Saya tanya Pak, Bu, tanya, halo, masih hidup Bu? Halo Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Karena gaji berapa miliar nggak ada artinya, karir seribu tahun nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka akan saya mulai dari miniatur masyarakat yang paling kecil, institusi keluarga. Maka tolong perhatikan baik-baik. Nanti kalau sudah keluarga oke, nanti masyarakat baik, nanti di pertemuan berikutnya, ulang tahun yang berikutnya. Oh ya, Dirgahayu, selamat ulang tahun Kota Tanjab tahun apa? Kabupaten Tanjab tahun keberapa? 59. 20 tahun untuk Dirgahayu merdeka. Merdeka apa, masih terhubung itu merdeka ya. 79 tahun kemerdekaan RI dan 59 merdeka Tanjab. Untuk itu semuanya berpulang pada rumah. Lebih baik di sini rumah, segala nikmat dan anugerah yang semuanya ada di mana? Rumah kita. Ulangi tolong semuanya bareng-bareng, baru saya bahas satu lagu ini. Bapak, menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun nggak hafal, mau ikut mangap-mangap, biar kelihatan menyenangkan saya. Semuanya lebih baik rumah, segala nikmat yang kuasa semuanya ada di mana? Masya Allah, ini Bapak suaranya bagus, lebih bagus daripada Limbat. Serius Pak, saya ini sering sekali saya ini make up sama Limbat. Itu kok bisa nyalonkan bupati, itu kampanyenya gimana? Sekarang tolong Mas MC saya dibacakan surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Terjemahnya saya. Ar-Ra'd ayat 23 24 ini yang akan kita wujudkan. Ar-Ra'd masih punya paket data enggak? Sekali kalau jadi MC beli paket datanya yang 10 GB supaya bisa terus. Nah. Siap Ustaz. Ya. Terjemah surah Ra'd ayat 23 dan 24, yaitu surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ar-Ra'd ayat 24 terjemah sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Insyaallah. Ayat ini, dua ayat ini bicara janji Allah akan masuk surga bersama keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dengan pasangannya, dengan anak cucunya, bahkan pada bapak ibunya, simbahnya, mbah buyut, mbah jangga, mbah wareng, udeg-udeg, tepok kosok, gantur siwur, dihormati sak nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Kita satu nenek moyang. Tapi kalau dengan keimanan dan kesabaran, maka poin penting dari ayat ini untuk menuju surga, salah satunya adalah jaga keimanan kita. Jangan lepaskan hubungan kita kepada Allah. Tegakkan sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Silakan. Mau pulang?
Yang pulang sebelum saya selesai saya doakan mudah-mudahan. Anaknya tak bapaknya. Ya. Sampai ke rumah langsung hamil. Uang yang di sini hamil dengan siapa? Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Enggak jadi pulang, langsung itu lagi langsung jadi dulu malaikat Israel itu pernah ketemu Nabi Muhammad. Halo, lanjut nggak ini? Lanjut, kalau semuanya pulang tinggal saya sama Pak Sekda sama Ketua Pak Dandim, tinggal 5 orang yang lain pulang semuanya. Masih sanggup? Ya nggak lama, paling 3-4 jam aja. Iya gimana? Saya harus pulang, saya dapat pesawat pagi, saya pulang langsung ganti koper, saya langsung ke Jepang. Nah, di Jepang. Saya ini dari Bali, Jakarta, Jepang 10 hari, nanti pulang baru 3 hari saya harus berangkat lagi, bulan depan harus umroh, harus ke Hongkong. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, pulang itu rezeki saya. Ya sekalian, dulu Israel itu tanya, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu di Tanjab bahwa tugasku satu, akan saya cabut nyawanya satu persatu. Urut dari belakang sana, terus ke tengah sini, terus ke sini, terus ke belakang sana, terus terakhir sini. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Israel, kalau itu yang kau sampaikan semua umatku tahu. Karena banyak ayat, 145 ayat bicara tentang kullu nafsin dha'iqatul qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikul maut. Ayat kematian itu banyak sekali. Kaifa taquluna billah wa kuntum amwatam summa yuhyikum summa yumitukum summa. Kok nggak ada yang nyambung sama sekali. Qul wallahu masya Allah. Idza jaa nasrullahi Allahumma barik lana. Cuman makan aja yang dihafalkan. Al-Baqarah 28 aja nggak ada yang hafal. Masya Allah. Siapa yang hafal Al-Baqarah 28 berdiri langsung dapat. Ini untuk saudara siapa? Ya, siapa yang hafal dari surat Al-Baqarah ayat 28? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa. Ayo, siapa yang hafal berdiri? Satu Pak Sekda tolong ambilkan satu hadiah. Siapa yang hafal? Berdiri. Ya. Siapa yang hafal? Ayo. Al-Baqarah 28. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Tolong aktif kasih mikrofon. Namanya siapa ini? Ya, ini biar nanti Pak Sekda dipilihkan ininya Pak Sekda. Hadiah pertama untuk ini. Sini. Nanti foto sama saya untuk pribadi, ya. Ya. Biar ini terbagi semuanya. Ini kan untuk 12 kan? Yang untuk pajangan Pak. Ya. Ini Masya Allah. Sini, agak cepat dikit ya, cepat. Ya. Ini zaman milenial kok. Ya. Siapa namanya? Pakai mikrofon. Nanti ini akan kita bagikan pakai kuis. Salah satu penanyanya Pak Sekda, Ketua Pengadilan Agama, dari Pak Dandim, dari Pak Melaki Aro SDM. Nanti apa namanya? Iya, dipakai kali namanya. Iya, namanya siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizatul Aini. What can I call you? Biasa dipanggil siapa? Panggilannya? Hafiz. Ya, betul. Apa? Al-Baqarah 28 kaifa takfurun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawud aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Masya Allah.
Sebutkan sila kedua dari Pancasila. Ya, mau saya kasih contoh. Ya. Keadilan sosial bagi semua. Gimana nih Pak Sekda? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Silakan Pak Sekda, diserahkan, dipilihkan. Mau milih yang mulai besar apa yang kecil? Ya. Ingat ya, itu sekaligus mahar. Oh, mau dibantuin sama Ustaz katanya saya Yang fotonya mana? Ya. Oh, saya sini. Sini dekat sini. Ya. Saya saksi ya. Ada mana kamera? Ini kamera Mas mana? Oh, pakai itu ya. Biar sana ya. Ya. Ya, sudah. Ini benar. Jadi menghadap sana biar kelihatan tablik akbarnya. Ya, dari sana. Kameranya dari sana. Ya, ya, biar kelihatan tablik akbar. Sini kamera depan. Ya, ya, sini ya. Ya, ya, yuk. Ya, main perintah sih. Baik, mendapatkan hadiah Ya, makasih. yang disponsor oleh Bang Jambi. Ya. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Ini nanti dibagikan ya, karena siap-siap nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Terima kasih, Wi. Saya sekalian, bagaimana syaratnya surgawi? Perlu kesabaran. Kesabaran itu ada 3, ada berapa? 1, anil musibah. 2, anil to'ah. Yang keempat, anil maksiat. Pertama, sabar terhadap musibah karena tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Betul? Ini dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulu kaya raya. Tiba-tiba kena pandemi, paceklik luar biasa, gagal panen. Tapi masih mau taat kepada Allah. Maka tolong ketaatan kita terus jangan goyah. Walaupun kaya, walaupun miskin, kita senantiasa itu mohon maaf. Walaupun hidup kalau tak apa gunanya, walaupun ini satu. Inilah modal surgawi. Tetap beribadah walaupun kondisi seperti apapun. Sudah gitu tidak hanya itu, habis itu Nabi Ayub itu kena musibah banjir, pulang dari luar kota kebanjiran karena di atas rawa-rawa yang dulu itu semuanya pakai kayu ulin, sekarang sudah dicor. Tapi waktu itu belum ada kayu ulin, belum ada cor-coran seperti tanjam. Karena dulu katanya banjir sampai masuk masjid dulu katanya. Ibu ngalami kebanjiran, Bu? Masya Allah. Tapi banjirnya likuifaksi sampai rumahnya tenggelam, 10 anaknya meninggal. Kita kehilangan 1 anak aja udah sulit move on, apalagi wanita. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu sulit untuk, Masya Allah, wanita itu ahli sejarah. Maka jangan pernah menyakiti wanita, karena wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul? Wanita selesai disakiti, dia ingat hari kiamat, diberi kesenangan, dicium sekali saja, dia ingat sampai kiamat. Kalau laki-laki kan, nyium satu, terus nyium lainnya, yang satu dan dilupakan. Halo. Habis itu tidak hanya itu, Bu. Sakit. Sakitnya bukan sehari 2 hari, 13 tahun. Sampai buta matanya. Karena menahan sakit itu sampai nangis sampai buta matanya.
Tapi lagi beribadah habis itu ditinggal istrinya. Ternyata banyak wanita yang tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ. Masya Allah. Ibu kalau mau nyuci baju, kok ada uang di saku baju suami sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Oh, maling semuanya. Serahkan suami, jangan-jangan itu uang infak, uang zakat, uang emas main ambil aja. Makanya paling banyak masalah Pak kalau punya istri pinter cari duit. Karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Taruh di buku aja ketahuan. Ini uang apa? Ini uang sial. Kalau sial gimana? Sialan ketahuan juga. Makanya saya kasih tahu Pak, tolong kalau mau nyimpen uang di Al-Quran, insya Allah aman. Karena nggak pernah dibuka sama sekali. Akhirnya Nabi Ayub bernadar, kalau kamu meninggalkan aku dalam keadaan saya melarat, keadaan dari kaya raya jadi melarat, saya jadi sakit, maka nanti kalau balik saya pukul 100 kali. Akhirnya betul, ternyata Nabi Ayub itu kembali pulih, sehat, segar bugar, kaya raya lagi. Ternyata wanita tadi balik lagi. Istrinya balik, maka begitu mau dipukul 100 kali dilarang oleh Allah, nggak boleh. Nadar tidak semuanya boleh dilakukan, karena itu melanggar syariat oleh Allah, boleh kamu pukul sekali. Sampai hari ini seorang istri boleh dipukul suami, tapi ada 10 syarat. Kapan istri boleh dipukul? 1, kalau dia melanggar agama. 2, jelas-jelas terbukti, tidak hanya katanya. 3, kalau dia tidak taat kepada suami. 4, tidak taat kepada Allah, nggak mau beribadah. 5, nggak mau berdandan. 2 minggu mandi sekali, 2 minggu mandi sekali. Berikutnya kalau dia pergi tanpa pamit, perginya bukan ke Jambi aja, pergi ke Eropa 3 bulan nggak pamit, maka dipukul. Itu pun tidak boleh di wajah, itu pun tidak boleh melukai, tidak boleh keluar darah, tidak boleh bekas, bahkan tidak boleh berbekas. Dan dikatakan ulama boleh pukul istri tapi hanya pakai alat tidur. Tolong perhatikan Bapak. Jadi istri kalau melanggar boleh dipukul pakai bantal, pakai guling, pakai selimut. Nggak boleh pakai raket nyamuk di setrum, itu nggak boleh. Jadi nanti kalau ada wanita-wanita melanggar agama, pergi tanpa pamit, nggak taat suami, nggak taat Allah, maka berbuat maksiat, pukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling, 4 kali masih melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Yang biasa, wanita apa itu main-main. Bahkan nanti seorang istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Adalah Hindun, dalam hadis riwayat Muslim datang kepada Rasulullah, saya punya suami kaya raya, mobilnya Alphard, walaupun punya Alphard juga disyukuri karena ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah kita jalani, kita lakukan. Kalau nyanyian bisa nyambung begitu, ayat hanya 1 orang aja, kurang tanjak. Bupatinya Ustaz, nggak ada apa-apa. Halo. Untuk itu, maka tapi suami saya ini kaya raya, handphonenya ganti-ganti, mobilnya Alfa, tapi ngasih makan saya hanya 5K, menunya karak, kerupuk, kubis, kangkung sama kecap terus. Paling banter stereo itu sebuah tengah tipis paruh. Kalau di Jogja ada makanan yang paling sederhana namanya cat rice, nasi kucing. Cat rice itu. Yang pernah di Jogja tahu. Halo. Maka kata Nabi, ambillah uang suamimu untuk dirimu dan anak. Yang kedua, kesabaran ketika dalam ketaatan. Kenapa? Itu dicontohkan Nabi Ibrahim. 1 dalam musibah, 2 dalam ketaatan. Nabi Ibrahim lama punya anak, maka disuruh istrinya kawin lagi. Mosok seorang Nabi gak punya anak. Dan Nabi Ibrahim nikah lagi karena disuruh istrinya. Maka bapak-bapak
kalau mau menikah lagi, tolong usahakan yang nyuruh istri. Karena banyak bapak-bapak kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih final, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, dorongannya syariat atau syahwat. Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hati. Tapi memang laki-laki suka egois, betul bu? Suka cari menang diri, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki bu. Jadi Jakarta sering suruh nginep di tempatnya Syekh Jamil, nggak mau. Jangan tinggal nggak kasih. Lama nggak punya anak, suruh kawin lagi, kawin pun tidak langsung punya anak. 84 tahun baru punya anak. Ini kekuasaan Allah. Robbi habli minas sholihin. Tapi luar biasa. Ibu pernah melihat orang umur 84 tahun hamil? Ini kuasa Allah. Maka yang belum punya anak jangan putus asa. Doa terus. Karena anak ini kuasa Allah, betul? 80. Pernah melihat orang umur 84 tahun hamil? Ada nenek-nenek, kemana nek? Mau gugurkan kandungan gitu. Mau kemana nengok bayi siapa? Mbah Kromo tadi malam melahirkan gitu. Allah punya kehendak. Begitu hamil suruh tinggal pergi. Untung yang jadi istri itu bukan orang Tanjab. Kalau istrinya Siti Hajar orang Tanjab, nggak jadi nabi. Dasar laki-laki nggak tahu jawab, menghamili tinggal pergi. Dasar wanita. Laki-laki apa itu? Begitu hamil kamu tinggal pergi, ditinggal biwadin loidin di satu tempat tidak ada sebab kehidupan, nggak ada, mohon maaf, halo, tidak ada sebab kehidupan, cari air aja sudah, ke sofa, marwah, ke sofa, ke marwah, berapa kali? 7 kali, tidak dikasih handphone, nggak ada pulsa, nggak ada deposito, 13 tahun bukan sehari 2 hari. Orang Tanjab ditinggal tugas cuma 2 minggu aja, nggak pulang-pulang pasti punya laki di sana. 13 tahun pulang, perintahnya suruh nyembelih anak. Halo, coba jadi browsing sebentar. As-Sofat ayat 102. As-Sofat 102. Saya senang ini karena ini masyarakat yang agamis, masya Allah, biar akrab. As-Sofat ayat 102. Siapa yang sudah ketemu boleh dibacakan, dapat doorpress. Doorpressnya tisu. Ini lama nggak hujan ya, makanya nggak ada air yang dekat dengan saya. Mana bantuan? Mudah-mudahan yang ini kok kosong nih gimana? Ini diminum gimana malah? Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Giliran saya ngamin cuma 4 orang, ya Allah, pelitnya orang Tanjab ini. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Ah, gitu, amin aja pelit. Rasul itu kalau minum tuh hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh dikasihkan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah nempel sini, Aisyah Rola juga di sini. Gak seperti orang Tanjab. Bapak sini lah, aku sini. Gitu. Hebat ya. Bahkan Rasul itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Rasul itu kalau makan apel, misalnya ini apel, misalnya. Rasul itu hanya gigit sedikit. Kenapa? Biar istrinya dapat banyak. Nggak seperti orang Tanjab. Apel dimakan, tinggal sedikit, kasihkan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah juga gigitnya sedikit di mana bekas bibir Rasulullah tadi. Sehingga apel satu itu bergigitan berkali-kali. Gak seperti sini, Bapak belum gosok gigi toh, Bapak sini lah, aku tidak. Walaupun pernah, Rasulullah itu pernah minum itu dihabiskan, pernah. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka begitu dihabiskan, Ummi ini teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa kau habiskan? Bukan ayat dulu amal jamaah, Allah akan berkahi keluarga kita kalau ada kebersamaan suami istri. Kebersamaan suami istri itu akan jadi berkah. Maka gandengan tangan seperti ini, gandengan tangan seperti ini, suami istri, kanan dan kiri berarti ini dosanya gugur dari celah jarinya. Ya. Tahu ya Bu? Tangan kanan sama pinjam tangannya Bu. Yang masih muda udah tuanya udah nenek-nenek nawarin gitu. Gandengan tangan gugur, maka mulai besok pagi suami istri gugurkan dosa itu, pinjam tangan suami terus keliling kampung ngapain gugurkan dosa. Karena biasanya orang Tanjab ini kalau di toko, di mall, waduh, istri itu gandeng kenceng sepir karena mesra. Dan kalau nggak digandeng ternyata ngambilin apa-apa di mall, masalah. Jadi gandeng kenceng. Betul kan Bu? Ada nenek-nenek sama tua kakek-kakek gandengan sih, kok mesra Bu? Ini nggak mesra li, kalau nggak ada saya gandeng jatuh, itu masalah luar biasa. Halo. Bahkan kalau ibu mau nyium tangan suami, pahalanya seperti nyium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi hajar aswadnya itu berasa. Sudah ketemu? Ya, bacain. Terjemah surah As-Saffat ayat 102. Ya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, ini ayat kalau saya terangkan 3 jam nggak selesai. Ayat ini bicara tentang bagaimana ibu mendidik anak. Anak bisa taat kepada orang tua seperti itu. Anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya? Dipanggil orang tua 5 kali gak datang, handphonenya berdering langsung lari, betul nggak? Ingat, dengerin anak-anak. Kamu itu dilahirkan susah payah sampai disebut dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, dalam susah payah. Mengandung 9 bulan 10 hari begitu rupa. Bersimbah darah, bertaruh nyawa. Kamu dulu dilahirkan bukan di-download, dengerin. Kamu bukan dari browsing, download terus keluar, kamu enggak. Kalau kamu mendahulukan handphone, maka anak kalau mendahulukan handphone, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih mendahulukan HP, kamu lahirnya dari HP itu hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu kayak kipet. Anak apa itu? Ini penting Bu, karena sekali lagi nanti ini sumber serius Pak Bu. Kapan-kapan saya akan bicara khusus mengenai parenting. Bagaimana aja kalau diundang lagi. Ya, tergantung Pak Anwar Sadat mau jadi lagi Pak enggak? Ya, setuju kalau saya sini lagi? Paham kan maksud saya? Yang undang saya Pak Anwar Sadat. Ya. Dan betul-betul merasa bersalah Pak Anwar karena sudah cari waktu-waktu luang itu tiba-tiba ke IKN, dan IKN nggak boleh diwakilkan karena Bupati Bantul ada sidang paripurna saja sudah mau wakilkan, nggak boleh, sama RI 1 harus. Oh ya IKN ya. Halo, Ibu kok kayak nggak ridho gitu dengan IKN, masa panas Bu. Tadi kipas Bu, neraka itu tidak bisa dipadam oleh 7 lautan, tapi neraka bisa padam oleh tetesan keringat orang di dalam majelis ilmu seperti ini. Maka tolong yang keringatan nggak usah dikipasi pakai jaket, biarpun itu banyak sekali banyak. Senang saya ini pengajian gini. Lanjut, masih sanggup, masih fokus. Sudah begitu, ditinggal 13 tahun datangi anakku, aku lihat dalam mimpiku, ini perintah Allah menyembelih kamu. Apa jawaban Ibrahim? Apa jawaban Ismail? Ya bapakku
al-maif al-martumar satajiduni insyaallah minas sabiri. Ya Allah, lakukan. Saya akan taat karena perintah agama. Untung yang jadi Ismail itu bukan orang Tanjab. Kalau itu anak Tanjab, apa? Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu, pikirkanlah. Apa jawaban? Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpi mukuli bapak sama ngajar bapak. Bapak ini 13 tahun udah dipantauin, nggak pulang-pulang, datang-datang mau nyembelih bapak apa ini? Anak-anak soleh yang luar biasa. Bagaimana anak soleh? Karena ibunya yang solihah, mendidik dengan kesabaran, karena ditanamkan nilai-nilai agama. Luar biasa. Kesabaran yang keempat, yang ketiga adalah Nabi Yusuf. Kurang apa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu seorang pemuda, masih muda. Ada 14 dalam kitab Jawabul Kahfi, itu ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada 14 kenapa Yusuf hebat. Satu, masih muda, diperkosa wanita nggak mau, hebat. Kalau Yusuf sudah tua, ada pensiun, nggak mau, wajar. Ayo Mbah Yusuf layani saya. Oh nggak kuat, nggak kuat aja. Dua, keadaannya sepi, pintu-pintu dikunci. 4, dia budak. 5, dia dihukum penjara kalau nggak mau, diancam, disandra. Kalau nggak mau kamu harus masuk penjara, disandra. Kamu harus nuruti aturan. Kalau perlu lepas jabatan, kalau perlu mundur dari ketua umum. Nggak usah, ya. Halo, tapi halo, Yulika orangnya cantik. Kalau Yulika kayak gini-gini nggak mau, wajar. Nggak usah Yusuf, saya aja tidak semuanya mau. Cantik, masih bahkan masih virgin, masih sudah punya suami, nggak digauli sama suami karena biar awet. Dan Yulika ini masih muda. Kalau Yulikanya udah nenek-nenek gitu, ya Allah, ini masih muda, cantik, luar biasa, nggak mau hebat. Maka jadilah laki-laki yang bisa menahan nafsu. Inilah kesabaran. Dan Yusuf itu bukan hanya ganteng, tapi hadza malakun karim. Ini malaikat yang karim, bukan jamil. Ini gini Bu, tidak semua orang ganteng itu menarik. Adakah orang ganteng tapi nggak menarik? Ada orang cantik nggak menarik, ada nggak? Ada yang cantik dan menarik, ada nggak? Ada yang tidak cantik tapi menarik, ada nggak? Ada yang tidak cantik dan tidak menarik, ada nggak? Banyak, di sini aja hampir semua. Saya punya teman angkatan saya, Bu, cantiknya luar biasa, kuliah di UGM dulu, satu angkatan cantik, jangankan jurusan, fakultas, universitas kenal dia, karena cantik banget. Tapi sampai hari ini belum nikah, karena nggak menarik untuk dinikahi. Semua orang nggak mau nikahi, padahal cantiknya luar biasa. Sementara teman saya seangkatan juga, wajahnya nggak menarik, wajahnya itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Sudah nikah 3 kali. Pertama nikah itu bahan COVID, meninggal, terus nikah lagi nggak punya anak, udah tua ya punya anak, kisah. Jelang Ramadan saya dapat undangan. Datang ya teman, karena teman dekat gitu semuanya, itu padahal wajahnya biasa. Ini buka kampus, sementara yang ini bunga bangkai, enggak bunga bangkai. Ya pokoknya biasa, wajahnya jelek, biasa bukan ya. Tapi udah nikah 3 kali. Siapa anakmu nikah? Aku. Ya Allah, kamu tuh kayak gitu aja udah 3 kali nikah. Sementara yang paling cantik saya sebut namanya itu belum nikah, kamu udah 3 kali. Iya, memang orang rezeki anak solihah, katanya gitu masalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Yusuf itu punya ganteng tapi menarik. Setiap orang ketemu pengen selfie. Maka ketika wanita itu dicerca semuanya, turun surat Yusuf ayat 31, wanita itu budaknya diperkosa, maka Yulika pinter. Kumpulkan seluruh wanita, dikasih buah, dikasih sikin. Sikin jamak dari sakinah, pisau yang sangat tajam. Begitu mau ngupas, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya siapa? Kamu nggak cocok sama Yusuf. Atau MC-nya juga nggak cocok. Kalau Yusuf kayak MC berarti Yulika katarak. Yusuf itu misalnya Yusufnya saya, misalnya. Nah,
Gimana mau minta tolong Pak Sekda yang nanti tersinggung, Pak Dandim juga nggak enak ya. Oke, maka Yusuf keluar, maka wakotoa aidiyahun. Telur wanita itu motong jari-jarinya nggak berasa. Karena gantengnya Yusuf. Yusuf bukan hanya outer beauty tapi juga inner beauty. Tidak hanya ganteng tapi akhlaknya mulia, masya Allah biasa. Dia pemaaf, bahwa kakak-kakaknya mau bunuh malah dimuliakan. Padahal itu dia yang bunuh, dia yang percobaan pembunuhan dia, dan begitulah. By the way, maka kesabaran menjadi kunci supaya keluarga itu jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dari keluarga. Untuk itu, bagaimana membangun keluarga ini? Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 19. Ini dimulai dari hubungan suami istri dulu. An-Nisa ayat 19, supaya kita nanti membuat dari rumah kita, karena rumah itu segalanya. Katanya hotel-hotel yang ada di Jambi itu dengan rumah Anda bagus mana? Ada yang rumahnya lebih baik dari hotel, masya Allah. Rumahku sulit banget kok ya. Ya. Saya tanya, rumah apa? Bangunan hotel itu dengan rumah kita bagus mana? Tapi lebih kerasan di rumah apa di hotel? Di hotel baru 3 hari pengen segera pulang. Takut gak kuat bayar. Kenapa? Karena rumah adalah bukan sekedar baitun, bukan sekedar manjilun, tapi menjadi sakan. Dalam bahasa Inggris ada house, ada home. Apa bedanya house dan home? House itu apa? Home apa? Siapa yang bisa berdiri? Apa bedanya house sama home? House itu apa? Rumah. Home itu apa? Rumah. Gaya apa bedanya? Apa bedanya house dan home? Kalau bahasa Arab ada baitun, ada manjilun, ada sakan. Siapa yang bisa berdiri? Doorpress menunggu. Ada yang bisa? Apa bedanya home sama house? Ada yang bisa bahasa Inggris ya? Home apa? House apa? Berdiri. Ada yang bisa? Ayo, ya. Apa bedanya home sama house? Ya. Siapa yang menyerahkan hadiahnya lagi? Ini benar atau salah, pokoknya dapat hadiah. Ya. Pak Dandim untuk dipilihkan hadiahnya, Pak. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Didan. Apa? Didan. Tidak. Ya, Didan itu pemain bola, penyanyi luar biasa ya. Jadi kamu mau sekolah? Baru lulus. Lulus dari SLB. Ahmad. Ya, ya. Terus? Jadi kalau menurut saya perbedaan house dan home itu ya. adalah house itu rumah, Betul. Ya, home itu rumah kita. rumah kita. Kalau itu my home, kalau rumah kita. Ada beda lagi? Kalau kamu House itu universal. universal, Kalau home itu kepemilikan pribadi kita. berlian pribadi. Lebih spesifik lagi. Kalau kamu rindu ke rumah, itu homesick apa homesick? Kalau kamu rindu pulang ke rumah, itu homesick apa homesick? Homesick. Yang kamu rindukan apa? Suasana rumah. Nah, itu yang membedakan. Dah, dapat jadi. Diambilkan, katakan Pak. Ibas, tapi yang kecil aja loh. Masa kita kasih? Ya, cuma jawabannya nggak terlalu tinggi. Tapi kan Boleh ambil foto sebelah sini. ya, foto dulu ya. Nggak usah sama saya. Ya, insya Allah. Ya jawabannya kurang sempurna kok, minta tolong. Ya, sabar. House itu bangunannya, kalau home itu interaksi sosialnya, hubungan sosialnya, interaktif antar warganya. Itu home. Kalau rumah hanya untuk tempat makan, berarti itu restoran. Kalau di rumah hanya untuk tidur, berarti hotel. Kalau rumah hanya untuk istirahat, itu rest area. Maka rumah ada interaksi suami istri,
anak, orang tua, itu yang dirindukan. Maka rumah dimulai hubungan suami istri. Pertama, yuk dibaca An-Nisa ayat. Ada 10 poin dalam An-Nisa ayat 19. Ini ayat ini diamalkan dah surga dunia akhirat. Terjemahan surah An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman. Ini orang beriman bukan ini. Dengar nggak? Kenapa diem aja? Ini yang beriman siapa? Allah kepada orang beriman. Dengar nggak? Gitu loh. Ulangi. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman cuma separuh, ya Allah. Satu alun-alun yang beriman separuh. Ulang sekali lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Quran, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Ayat ini ayat Madaniyah. Ayat ini diturunkan Madinah. Ayat ini ada taukidnya, ada stressingnya, ada penekanannya. Ayat ini mengenai hukum, maka tolong diperhatikan. Karena saya lihat saya masih sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Kalau kita dapat sandaran langsung bismika Allahumma. Ini masih ditanjab karena sampai Sidratul Muntaha. Bisa kelutuk dimakan ular, orang udah ngantuk produksi jijik. Lanjut, perhatikan hei orang beriman. 1. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Wanita jangan dipaksa-paksa. Ini hubungan antarodin. Maka hubungan suami istri dimulai dari hubungan kasih sayang. Maka jangan suka maksa-maksa istri. Sederhana Pak, tolong perhatikan Pak, jangan pura-pura ngantuk. Jangan suka maksa-maksa istri. Paksaan itu sampai dari panggilan, tidak boleh manggil yang tidak menyenangkan. Jujur saja tidak boleh kalau Anda menyakiti hati pasangan. Ibu punya suami hitam, kalau panggil black si black nggak boleh. Suaminya budak panggil tak budak nggak boleh. Istrinya gemuk panggil dud nggak boleh. Tapi kalau gedut jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai Tuhan besar. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi ada 10 panggilan yang mesra. Panggilannya itu Habibati, Zaujati, Ummul Mu'minin, Umairah, si merah kelima, si merah kelima. Upinya itu putih kepadawan kayak pakai blaze on. Tahu ya? Kayak apel Australia, bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau, putih ada merah-merahnya. Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Itu ada nggak kayak apel, itu kayak salak. Belakangnya kayak manggis. Jujur itu nggak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Maka walaupun ibu jangan terlalu bangga, dipanggil sayang. Sayang itu kayak makanan jatuh aja, sayang gitu kan. Apalagi dipanggil bebek. Bebek itu artinya beban berat. Bebek ini beban berat. Jangan terlalu GR saja. Bebek namanya. Ya. Nah, jadi jangan ada paksaan di antara kalian, hubungan kasih sayang. Kedua, janganlah kamu menyusahkan mereka. Suami jangan suka menyusahkan istri, dengerin. Karena kalau nyakiti istri berarti nyakiti hati keluarga besar. Suami ngelamar istri dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai sekolahnya, nggak biayai sandang, pangan papa, terutama saya. Dulu saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Dan istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Tapi kalau saya ngajar, ada wanita duduk paling depan, pernah saya ngajar nggak nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahin. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya uruskan. Nggak mau. Dan istri saya itu anaknya orang kaya raya, anak ulama, bekas pabrik batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak.
Dan itu salah satu pertimbangan kenapa saya dulu nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahu. Orang tua saya sudah nggak ada, mertua saya nggak ada, saya ini yatim piatu, istri yatim piatu, tapi warisannya nggak dibagi-bagi. Halo. Yang ketiga, kalau bapak nyakiti hati wanita, dengerin baik-baik. Wanita kalau tersakiti itu high cost, biayanya mahal. Karena wanita kalau nangis, air mata yang keluar merusak bedak, eyeliner, krim, maskara, bulu mata, semuanya. Krim malam, krim siang, semuanya rusak. Wanita itu bulu mata aja, bahasa Inggrisnya itu item. Dulu hanya dijepit, sekarang nempel 5 cm. Jadi kalau jalan kayak kepiting, di pinggir jalan kedip gitu aja, angkot tuh minggir semuanya. Tapi kalau yang nangis laki-laki, dengerin, nggak ada biayanya. Apa gitu yang sholawat ini? Itu sabun muka aja nggak pakai. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya, Masya Allah. Masuk tangan sama wajah kulitnya sama. Dan wanita sekali lagi, sekali disakiti dia ingat sampai dia, maka janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Maka di sini lebih banyak jandanya apa dudanya? Karena ditinggal mati suami sudah 4 bulan, 4 tahun, padahal menjanda seumur hidup, betul nggak? Tapi kalau yang mati ibu, suami ibu, nggak usah nunggu 4 tahun, 4 bulan dulu. 5 hari kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, kok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kok cepet garing. Ada suami istrinya mati gak disolatkan, malah dilangkai. Kenapa? Karena sebelum kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Masya Allah. Maka jangan menyakiti. Apalagi terus karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena materi. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri, istri melayani suami jangan tergantung gaji. Biasanya 5 juta, ini 4 juta, kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak dipotong 1 juta. Kalau itu nikah aja dengan catering sana. Istri melayani suami jangan tergantung gaji. Minum pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600, naik 600. Enak-enak berhubungan suami istri kan stop kemana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut masalah. Itu transaksi. Nah, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah 3 orang. Ya. Saya belum lanjutkan ya. Dulu Israel itu dikasih tahu orang akan saya cabut nyawanya kalau sudah dekat dengan aku. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya 1, kalau berubah warna rambutnya. 2, kurang dekat dengan kematian. Kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama beser. Ya. Itu dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai belabur, bulat buta. B berikutnya mulai buket. B berikutnya mulai bawel. B berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jinjah. B berikutnya mulai batuk-batuk. B berikutnya tidur suami istri tidak berhadapan-hadapan. Suaminya ngajak tidur malah di sana tidur luar sana, batuk dulu. B berikutnya mulai bau balsem. B berikutnya sudah mulai pokoknya bingung, bawel, bungkuk segala macam. Maka yang Allah yang kencing itu insya Allah dekat dengan Israel. Ya Masya Allah. Lanjut. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali ada perbuatan keji dan terbukti boleh dipukul tadi. Kecuali dia pelit boleh ambil uang. Ya. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Itu tolong dicoret. Wasiruna bil ma'ruf, bukan hanya sekedar patut. Apa itu dimengerti? Kuncinya adalah saling pengertian. Maka suami harus mengerti istri, istri mengerti suami. Maka Rasulullah kalau pulang terlambat bawa oleh-oleh.
Karena Rasulullah pulang terlambat, lupa nggak boleh, hanya keliling rumah ada batu jahat baru diambil itu batu. Maka Rasulullah ketok pintu, kaget ini. Siapa itu ketok pintu? Saya Muhammad bin Abdullah, saya. Masya Allah, suami. Begitu buka itu sama-sama minta maaf, maafkan aku, saya lupa kalau ngetoknya baik-baik. Apa kata Aisyah? Masya Allah, saya yang salah, mungkin tidurnya terlalu lelap sampai mungkin apa ngetoknya baik-baik. Terus suami yang tertimpa bertahun-tahun menikah belum pernah dapat oleh-oleh. Nah, insya Allah ini masih di punggungnya, ini kita sudah di perut bumi, ini masih di bumi. Apa maksudnya? Kita sudah mati, insya Allah batu ini masih lanjut. Dan betul batu ini konon katanya di Kairo itu ada batu kecap tangannya Rasul diambil dari rumah Rasul. Maka tolong bapak-bapak, pak, kalau pulang terlambat carilah batu untuk oleh-oleh, serahkan istri. Ini sunnah roh, tipu mukamu rasanya ya. Batu permata ya Bu. Nah, itu semuanya. Itu begitu perhatiannya adalah perhatian. Terus Jika kamu tidak menyukai mereka, kalau ada suami nggak suka pada istri, istri nggak suka pada suami, karena nanti mohon maaf ada rumput gosip. Kadang-kadang rumput tetangga lebih. Karena apa? Karena kadang lihat istri orang itu lebih enak, lihat suami orang lebih, masya Allah. Ibu, kalau ibu tidak pandai menyenangkan suami ibu di mall-mall itu kutilan kurus tinggilan ini. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyampai gemuk gendut, masya Allah. Suami lihat sana langsung di rumah, ya Allah, baju yang kurang di mall-mall itu, ya Allah, itu bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Rok ini 15 cm kasih belahan 10 cm, 35 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota cuma 3 cm, udah sampai KM. Sementara di rumah itu, ya Allah, daster tuh seminggu digantung, itu gantung pakai lagi, gantung. Kadang-kadang daster satu penitinya 8. Inti dibelikan kalung langsung bilang, mana ini saya pakai kejepit leher, karena kepala aku, oh bertamu aja bikin malu. Bangkit itu kursinya ngikut, masya Allah dibilang. Nah, maka sebaik-baik istri yang paling baik itu suami. Bu, ibu kalau keluar rumah dan sampai 3 jam, betul nggak? Tapi hadapi suami asal hubungan jalan 12 meter, putus sana, putus ini, kan tuh kumpulkan di mana. Jadi kalau jalan ya bawa sampah. Di kota-kota itu kerudung yang bagus nggak seperti ini. Jadinya cibuknya, dalamnya itu miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Masya Allah. Bawa sapu lagi. Itu kayak turban namanya, masya Allah. Maka suami sebaik-baik suami yang paling baik istri. Banyak kan suami yang lebih menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Dengan istri asal jawab, dari mana Mas? Dari belakang, mau ke depan. Sudah makan sudah, nggak makan mati. Tapi kalau chatting, ngobrol dengan istri orang sudah 3 jam. Maka kalau nggak suka pada suami, apa tadi? Nggak suka pada istri, nggak suka pada suami, maka bersabar. Kesabaran itu jalan surga. Kenapa harus sabar? Lanjutkan. karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Karena di balik yang kamu tidak sukai, Allah jadikan kebaikan. Dulu suami saya itu ganteng, sekarang jelek. Alhamdulillah. Orang jelek itu setia dan selingkuh. Orang jelek kan gak ada yang mau. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Istilah gemuk, di balik kekurangan pasti banyak kelebihan. Nggak usah disebut, nggak usah nyebut. Minimal kalau banjir nggak usah cari pelaku. Itu banjir, ayo papa tengkurap, ayo mama tengkurap, enak sekali. Mobilnya jelek, airbagnya siap, pokoknya masing-masing balik saya baca. Maka ditirukan bareng-bareng. Kunci keluarga yang baik itu di sakinah warahmah, sabar, syukur, pikir, ulangi.
sabar, syukur, pikir, zikir. Kesabaran, rasa syukur, pikir, kita selalu menuntut ilmu terus, pengajian terus, zikir, jangan lupa ibadah. Insya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa? Ya terangkan di tahunnya. Nah, bisa. Setelah masyarakat, apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat ini, karena ini ulang tahun, sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. Inilah yang akan mendatangkan berkah 10 itu hafal. Siapa yang hafal maju nanti 10 ini dapat hadiah dari Pak sekali lagi dari Pak Kabid SDM atau ya 10. An-Nisa ayat 36. Bijinya nih. Bijinya nih, angin nih. Biji tadi. Terjemah Quran surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu, jangan sampai kita berbuat syirik. Satu, jangan lupa ibadah kepada satu. Dua, Perbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua. berbuat baik kepada orang tua. Karena 17 ayat dalam Al-Quran baik kepada Allah sambung langsung dengan bakti pada orang tua. Perhatikan baik-baik, tidak ada orang sukses surga itu ada pada ridho Allah, pada ridho orang tua. Maka jangan lupakan orang tua. 3, kerabat. Kenapa kerabat? Supaya kita tahu antara budaya dan agama. Budaya penting, agama penting. Agama tahu budaya, budaya diatur agama supaya nggak sesat. Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai dengan budaya. Di Arab menghormati orang pegang jenggot, ya Syekh if'alak, tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Kiai, gimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya? Kurang ajar. Di sini dinasihati di Sumatera Barat harus lihat wajah Bapak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Di Solo, di Jogja dinasihati harus nunduk. Dinasihati orang tua lihat wajah, oh tak colok mata, ya berani ya. Kenapa? Karena beda budaya. Maka kerabat, anak yatim. Alhamdulillah untuk ayat ini, alhamdulillah saya sudah laksanakan. Entah dari teaching, training, syuting, entah dari umroh, haji, saya dapat uang berapapun, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Ya, alhamdulillah di rumah saya ada 270 anak. Belum pernah kelaparan sampai hari. Dari mana? Allah berkah rezeki. Untung saya diundang ke sini. Mudah-mudahan panitia paham susah. Lanjut, Orang miskin. yang miskin, karena kalau hanya yatim Pak Prabowo juga yatim, Pak Jokowi juga yatim, Anies, Ganjar, Mahfud, Muhaimin, semuanya itu juga yatim. Tapi yatim yang miskin. Tetangga dekat dan jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tidak peduli tetangganya PDIP, Golkar atau Nasdem, tidak peduli tetangganya Muhammadiyah, NU atau apa, tidak peduli, yang penting tetangga. Kalau kita kebakaran, yang nolong tetangga apa ketua partai. Kalau kita ada musibah, kita ada kematian, yang ngelayat pada kita itu ketua dewan apa tetangga? Maka tetangga. Tidak peduli tetangganya muslim atau non muslim, tidak peduli, yang penting tetangga. Baik, lanjut. Teman sejawat. Teman sejawat. Lanjut. Orang yang sedang dalam perjalanan dan Orang dalam perjalanan. Maka kalau ada tamu, orang Jakarta, orang Jogja ke Tanjab, itu adalah orang dalam perjalanan. Dijemput, diantar pulang, dikasih oleh-oleh. Paham? Paham? Panitia itu bukan ibu-ibu maksudnya. Diantar, dijemput, dikasih karena Ibnu Sabit. Dan hamba saya, pemimpin harus baik pada rakyat, rakyat harus baik. Penting atasan atau bawahan? Bawahan. Ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Penting atasan. Bapak mau pakai atasan, nggak pakai bawahan. Besok lu baris berbaris hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Jalan tuh goreng, lato-lato, tek. Atau besok, baris berbaris lomba, ibu-ibu hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Wah, pasti mencetak rekor muri. Penontonnya banyak banget. Lato-lato juga pokok-pokok. Siapa yang hafal 10 berdiri, 10 yang mendatangkan berkah, anak An-Nisa ayat 3. Ya, silahkan. Anak berikutnya. Siapa yang mau ngasih? Masih ada lagi? Ini hadiahnya.
10 yang mendatangkan keberkahan di Tanjab. 1. Beribadah kepada Allah. 2. Siapa namanya? Ya, langsung jawaban. Nama dulu dong, nama dulu. Nama saya Sri Rahayu. Sri Rahayu, ya. Sri itu orang yang dulu moral dari Bali. Dan beliau Sri itu cuma orang yang ya. Sri Rahayu itu selamat, ya. 1. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, Kedua, 1. berbuat baik kepada orang tua. Pelan-pelan beribadah kepada Allah. Ya. 1. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, kerabat. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima, anak yatim. Yang keenam, tetangga. Yang ketujuh, teman baik atau teman dekat atau jauh. Tetangga dekat, tengah Ya, jauh. yang kesembilan, Ini siapa? Ya. hamba sahaya yang kamu miliki. Ya, hamba saya. Ya, saya hamba saya ya. Satu lagi. Hampir. Musafir. Dalam perjalanan. Ya. Pertanyaan berikutnya, doa kepada orang tua. Doa untuk orang tua. Allahumma Balik lana. Ini mau tubika benar. Allahumma firli warhamni. Ini wajib budi, wajib ini. Maafwati. Wajib. Doa orang tua nggak akan saya kasih kalau doa orang tua nggak bisa. Kamu punya orang tua nggak? Rabbi firli warhamni wajiburni firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana sahira. Karena dibantu MC nanti separuh hadiahnya. Silakan Pak, siapa yang mau silakan Pak ketua baik. Ya, karena ini peradilan agama ini juga mahal juga, ya. Siapa lagi? Ayo maju. 10 yang mendatangkan berkah. Ya. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Apa? Ya. Ita, jangan diulang-ulang. Karena kalau Ita diulang-ulang jadi ya. Ita. Ya. 10 yang mendatangkan berkah di Tanjab. Kepada orang tua. Pertama itu jangan pada orang tua, kepada Allah. Sholat jenazah ada berapa rakaat? Belum pernah sholat jenazah. Masya Allah. Belum pernah takziah belum pernah. Sering. Tapi nggak ikut sholat jenazah. Enggak. Salah. Kamu harus ikut sholatkan jenazah. Ya, jadi kami tahu nggak sholat jenazah berapa rakaat? 2. Mungkin yang mati itu dosanya banyak sekali. Yang mati bisa bangkit lagi ngapain kamu ini? Jadi berapa rakaat sholat jenazah? Kan belum pernah ikut sholat. Ya, sudah. Makanya harus tahu. Ya orang Islam masuk nggak bisa. Nanti lah Pak, tunggu orang ini. Ya sudah tanya kepada ketua P2A. Sholat jenazah berapa rakaat? Ya. Ya, berapa rakaat? Tanpa rakaat. Iya itu. 4 kali takbir. Ya terus satu lagi sebutkan nama RT, mungkin ketua RT, kepala desa, camat, sama ada nama bupati. Kepala Kadis Pak Samsul Mas Dinas. Kepala Dekat rumah kami. RT. RT kami Pak Ali, Pak. Ali, terus di sini lurah lurahmu siapa namanya? Astagfirullah, kamu penduduk mana ini kan dari desa, kepala desanya siapa? Junaidi, ya. Kamu ngarang aja nggak apa-apa. Ya. Terus, ya, bupatinya siapa? Anwar Sahadat. Anwar Sahadat. Ya, silakan Pak. Bapak yang mau silakan. Tak boleh request saja. Ya. Request apa? Dipasangin tak ada mungkin. Ini boleh diangkat untuk dipasang. Ya.
Kipas angin, mintanya kipas angin diangkat aja yang masih itu. Ya, itu di atas lepas sendiri kan. Ya. Hadiahnya nanti umroh bersama saya, tapi bayar separuh. Tapi kumpulnya di Jeddah, ya. Ayo, ada lagi? Masih ada 2? Ya, ayo, masalah. Enggak usah jawab itu sama saya, ya. Ya, Dek, siapa namanya, Dek? Nadifah. Nadifah. Ini pokoknya benar atau salah dapat tadi, ya. Ya. Nadifah, 10 yang bisa mendatangkan berkah di sini. Pertama, tidak boleh mempersekutukan Allah. Allah. Contohnya apa? Tahu nggak? Mempersekutukan Allah itu contohnya apa ini? Dukun. Dukun juga boleh. Boleh nggak didukun? Nggak boleh. Ya. Terus yang kedua? Berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Doa untuk orang tua gimana? Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Lebih oke daripada yang itu. Kerabat. Siapa nama Simbah? Kakek nenekmu siapa namanya? Enggak tahu. Apa? Samsuri. Ya, baik. Nah, terus lanjut. Anak yatim, terus orang miskin, terus tetangga. Sebutkan 3 tetanggamu. Siapa namanya? 3 tetangga. Ya. Siapa? Tetanggamu depan, kanan, kiri siapa? Sumadi. Siapa? Yang depan siapa? Rumah depan siapa? Hah? Nggak ada. Oh, di tengah sawah ya. Terus sebelah kiri Ramse. Satu lagi siapa? Yang dari tetangga. Sebut aja nama sosok. Nama Joko. Pak Sia. Cukup ya. Cukup ya. Oke. Siapa yang ngasih hadiah ini? Pak. Monggo, ya Pak. Oh, dari Kodim? Ya, nanti satu lagi. Dapat itu. Dari Polres. Ya. Betul. Geser ini biar kelihatan saja. Insyaallah Rabbi yang lima solihin. Insyaallah investasi surga bagi. Insyaallah ini lebih hafal hafalan Qurannya lebih bagus daripada ibunya. Insyaallah. Dapat uang jajan dari Pak KPA. Oh, uang jajan, tambah uang jajan. Silakan. Dari Ketua PA semuanya, Pak, dari Dandim bisa ngasih semuanya. Jangan lupa nggak bawa ini. Tinggal satu lagi pertanyaannya dari Pak Eka. Pertanyaan apapun kaitannya dengan ulang tahun ini. Ya, 10 dulu. Siapa namanya? Panitia Hangus dapat pot. Mana? Kasih pertanyaan. 10 dulu sebutkan baru pertanyaan dari Pak Bupati, dari Wakil Bupati. Yuk, dari Eka. 10 yang mendatangkan berkah. Mana? 10 yang mendatangkan berkah. Hari pertama, tidak menyekutukan Allah, berbakti pada orang tua, berbuat kepada tetangga dekat jauh, kerabat, musabil, hamba sahaya, teman sejawat, dan
wakil miskin. Sebutkan 3 menteri yang kamu kenal. Yang masih aktif sekarang. AHY, AHY menteri apa? Tanahan, Pertanahan. 2. Menteri BUMN, Ya. Erick Thohir, Satu lagi. Menteri Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Sebutkan 5 orang yang pernah jadi presiden di Indonesia. Pak Soekarno, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Soeharto, Gus Dur, Gus Dur, Megawati, SBY. Pertanyaan dari Pak Bupati, Pak Sekda. Ya. Pertanyaan Pak Sekda. Kalau ini nggak bisa jawab, nggak bisa. Ya. Tadi Pak Ustadz ini mulai start ceramah dari jam 9 sampai jam 11, ke 2 jam. Siapa nama Ustadz yang memberi ceramah selama 2 jam? Jangan baca sana. Ya. Ustaz siapa? Abdus Somad. Ustadz Dr. Wijayanto. Ya. Berapa ukuran sepatu? 2. Oh betul, cocok ke atas. Ya, alhamdulillah. Siapa yang menyerahkan? Sekda. Bisa lah 2 jam. Baik Bapak Ibu semuanya, 2 jam lebih saya sudah bicara. Ini kalau di TV sudah tanda 5 kali ini, tanda siapa? Insya Allah nanti kita sambung tentang bagaimana membangun rumah jangan sekedar untuk tempat tinggal, tetapi rumah jadi musola, harus jadi maskanah, harus jadi al-maskur, jadi al-junnah, mahyalus sunnah, al-malham, itu semuanya nanti akan kita bahas kalau punya waktu, kalau enggak tempat lain masih. Ya, itu saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari ibu, tidak ada. Baik, Bapak mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf, saya langsung pamit ke Jambi karena penerbangan saya besok dapat. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan lagi. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam suka tanda suka itu. Tolong Bapak Ibu jangan saling maaf ya Bu. Saling dendam, Masya Allah. Ibu sudah semalam yang bisa tidur bikin orang-orang juga selama puasa bulan puasa. Dan kalau ada sumur di ladang boleh kita mandi. Kalau usia kita panjang, siapapun yang jadi bupati tolong bukan jalan tidak ada yang tiada gading yang taruhan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ibu-ibu pengen foto sama saya. Saya mau tertib, ini aja. Saya yang di situ dikasih jalan, difoto dari atas ini, terus bapak masih ada di situ, coba dari situ supaya nanti kalau satu-satu sampai